Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah masuk ke tema 4B yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Subtema 1, pembelajaran ke-1. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa masing-masing di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian dapat mengetahui macam-macam sumber energi. Yang kedua, agar kalian dapat mengidentifikasi energi dan manfaatnya. Ketiga, agar kalian dapat mengetahui manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja yuk, kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah energi. Nah, kira-kira apa sih energi itu? Ada yang tahu? Kalian pernah dengar kata energi? Tentunya sudah tidak asing lagi ya. Lalu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sekali lagi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, jadi segala sesuatu dapat bekerja jika memiliki energi. Nah, energi ini ada berbagai macam. Nah, ada beberapa energi ya. Yang pertama, ada energi panas. Nah, energi panas biasanya energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Apa sih contohnya? Nah, contohnya yaitu matahari dan api. Yang kedua, ada energi bunyi. Nah, energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya alat musik. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Apa sih contohnya energi kimia? Nah, contohnya energi kimia itu adalah bahan makanan dan juga bahan bakar minyak. Selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya ini adalah energi yang dihasilkan oleh atau dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya lampu, sinar matahari. Nah, ini adalah energi cahaya. Ada pula energi gerak. Nah, energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Seperti pada gambar ya. Ini ada kincir angin raksasa ya. Nah, ingat, energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Selanjutnya yang terakhir ada energi listrik. Nah, energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya yaitu peralatan elektronik. Nah, inilah macam-macam dari energi ya. Ada energi panas, energi bunyi, energi kimia, energi cahaya, energi gerak, dan energi listrik. Nah, anak-anak, energi yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari ini juga berasal dari berbagai sumber energi. Sekarang yang kedua, materi yang kedua adalah tentang sumber energi. Dari mana sih energi ini berasal? Nah, kita mau membahas itu, sumber energinya tuh dari mana?
Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi ya. Yang menghasilkan energi itu disebutnya sumber energi. Tadi ada banyak ya macam-macam energi. Nah, kita akan bahas sumber energinya tuh dari mana saja. Oke. Yang pertama, sumber energi yaitu matahari. Matahari ini adalah sumber energi panas ya. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Jadi panas, cahaya itu bisa berasal dari matahari. Nah, yang kedua ada air. Air ini sumber energi dari apa ya? Nah, air ini adalah sumber energi gerak. Dari mana? Nah, itu adalah air yang mengalir. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak. Bisa digunakan ya, air yang mengalir ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Air ini yang mengalir bisa menggerakkan kincir air dan bisa menghasilkan listrik dari sana. Seperti itu. Yang ketiga adalah angin. Angin ini adalah sumber energi gerak. Sama ya, seperti air, angin ini juga adalah sumber energi gerak. Angin ini bisa menggerakkan kincir angin dan akan menghasilkan listrik. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada sumber energi selanjutnya, ada makanan. Nah, makanan ini adalah sumber energi kimia. Makanan yang kita makan ini merupakan sumber energi kimia. Makanan misalnya nasi, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur. Nah, ini adalah sumber energi kimia yang nanti akan diolah oleh tubuh kita ya. Dan akan menghasilkan apa? Menghasilkan energi untuk kita beraktivitas. Coba kalau kita belum makan atau telat makan, kita kekurangan makanan gizi, pasti kita lemas ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Nah, karena kita kekurangan energi. Kekurangan makanan berarti kekurangan energi. Ya, sekali lagi makanan adalah sumber energi kimia. Selanjutnya ada baterai ya, baterai atau biasa diucap baterai ya, baterai. Oke, baterai ini adalah sumber energi gerak ya, bisa menggerakkan mainan ya gitu. Selanjutnya sumber energi yang selanjutnya adalah batu bara. Batu bara ini adalah sumber energi gerak ya, sama bisa menghasilkan listrik nih. Baterai tadi mengandung bahan kimia yang dapat menghasilkan listrik. Kemudian batu bara ini juga termasuk bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini terbentuk dari makhluk hidup yang terpendam dalam tanah selama jutaan tahun. Nah, batu bara ini bisa diolah dan bisa digunakan sebagai bahan bakar ya, bisa menghasilkan listrik, bisa menggerakkan alat transportasi seperti itu. Selanjutnya sumber energi yaitu adalah gas LPG. Kalian udah tahu ya, pasti di rumah pernah melihat kan? Nah, gas LPG ini termasuk sumber energi kimia ya, karena ini menjadi bahan bakar ya untuk memasak seperti itu. Nah, biasanya gas LPG ini akan menghasilkan energi apa coba? Kalau misalnya dipakai ke kompor, akan menghasilkan energi apa? Iya, betul, energi panas ya, akan menyalakan api dari kompor itu. Inilah sumber energi kimia, salah satunya itu adalah gas LPG. Selanjutnya minyak bumi, sama ya, sumber energi kimia juga minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat diolah menjadi bahan bakar minyak atau kita sering dengar BBM ya, misalnya bensin, solar atau aftur ya, bahan bakar pesawat ya, aftur, serta bahan bakar bukan minyak atau non BBM misalnya aspal, plastik dan lilin. Ini bisa berasal dari minyak bumi itu. Oke. Materi selanjutnya yang ketiga itu adalah manfaat energi matahari ya. Kita sering sekali ya tanpa kita sadari sebenarnya
Matahari ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi loh. Matahari ini adalah sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak pernah habis. Nah, kenapa disebut sumber energi utama di bumi? Karena matahari ini tidak akan pernah habis ya, Masya Allah. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, kita akan membahas apa saja peran energi matahari bagi kehidupan di bumi. Apa ya? Coba, ini pasti ada beberapa yang tidak kita sadari ya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu manfaat energi mataharinya menjaga kehangatan suhu bumi. Tentu saja ya, kita bisa tinggal di bumi ya. Jika tidak ada panas matahari, tidak ada hangat dari panasnya matahari, maka bumi akan sangat dingin dan airnya akan membeku. Seperti itu. Jadi, manfaat dari energi matahari untuk bumi ya menjaga kehangatan suhu bumi. Selanjutnya, adanya siang dan malam ya. Lalu membantu siklus air di bumi. Panas matahari ini berperan penting dalam siklus air di bumi. Panas matahari menyebabkan air yang ada di bumi menguap menjadi uap air. Uap air yang jenuh atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dan dalam bentuk hujan atau salju. Seperti itu ya. Membantu proses siklus air di bumi. Selanjutnya manfaat energi matahari yaitu untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Nah, yaitu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, salah satu hal yang harus ada dalam proses fotosintesis yaitu adalah energi dari matahari, cahaya matahari ini ya. Nah, selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses pengeringan macam-macam ya. Manusia ini menggunakan panas matahari ini untuk mengeringkan padi ya. Bisa pula mengeringkan baju ya, pakaian yang dijemur atau mengeringkan gabah yang dijemur oleh petani, serta juga untuk membuat berbagai makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Nah, sangat bermanfaat sekali ya energi matahari ini, terutama untuk manusia ya. Selanjutnya membantu proses pembuatan garam ya. Tentunya panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Nah, peristiwa ini dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Oke. Manfaat energi matahari selanjutnya yaitu proses pembentukan vitamin D untuk kesehatan tulang ya. Kemudian juga membunuh kuman. Nah, apalagi sekarang sedang pandemi ya, COVID, disarankan kita untuk berjemur ya di pagi hari dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 11 ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ternyata, yaitu untuk apa? Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, nah bisa juga membunuh kuman, apalagi jika cahaya matahari ini terpapar langsung di rumah kita ya. Sangat bagus nih, maka kuman-kuman yang ada di sekitar rumah kita ini akan terbantu dibunuh oleh matahari, maka akan steril rumahnya, seperti itu. Jadi bagus banget kalau misalnya rumah yang mendapatkan cahaya langsung dari sinar matahari, seperti itu. Selain bagus untuk tubuh kita, ternyata untuk lingkungan rumah kita juga sangat bagus ya. Daripada yang kurang terkena sinar matahari, pasti nanti akan lembab rumahnya. Oke, kalau lembab pasti akan banyak jamur atau bakteri yang bisa mengganggu kenyamanan di rumah.
Selanjutnya yaitu menghasilkan listrik dengan menggunakan panel surya. Seperti itu ya. Alat panel surya ini tersusun atas sel surya. Di beberapa negara, ini termasuk di Indonesia, telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ya, nah, panel surya ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Wow, hebat sekali. Sekarang udah banyak ya, lagi hits juga mobil listrik nih. Mobil listrik ini bisa dihasilkan listriknya itu menggunakan panel surya juga. Ada juga loh, hebat sekali ya penemu zaman sekarang. Siapa tahu nanti kalian juga akan menjadi salah satu penemu yang lebih inovatif di masa yang akan datang. Amin. Selanjutnya, nah, materi sudah selesai hari ini. Kita masuk ke tugas. Tugasnya ada 2. Yang pertama, ayo mencari tahu. Nah, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5, halaman 6. Lalu ada tugas yang kedua, ayo jawab nomor 1 dan 5 juga ya, kerjakan. Nah, ini tugas yang kedua ada di halaman 8. Ya, anak-anak. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di buku tulis, ditulis yang rapih ya, biar ibu guru bisa mengoreksinya dengan baik dan dikumpulkan langsung ke GCR. Oke, jangan sampai terlambat ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, anak-anak ibu hebat sekali ya. Jika ada yang kalian belum pahami, jika ada yang belum mengerti, jangan sungkan, langsung tanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Nanti yang belum kalian pahami akan dijelaskan kembali. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih banyak ya anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi kita dalam pembelajaran selanjutnya. Sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan di rumah, jangan lupa sholatnya, tadarusnya juga, dan tugas-tugas yang dikerjakan. Oke, Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.